Halo Bung, gimana? Halo, siap. Kita istimewa hari ini bisa Mhm. ketemu ya ngobrol-ngobrol Iya, di tempat terbuka, di tempat alam yang istimewa ini. Anugerah, iya. Sambil anugerah meni ilahi. sambil menikmati situasi. Pemirsa, dimanapun Anda berada, salam reformasi, salam Indonesia yang gemilang, Indonesia yang selalu menjunjung tinggi persatuan kesatuan untuk menyongsong Indonesia semakin lebih bagus. Kali ini Kedaton TV jumpa bareng dengan Bung Alvin Solo dalam bincang-bincang tentang ya politik, budaya, serta kebangsaan. Terima kasih Bung Alvin ya, Siap. Alvin Solo. Melihat perkembangan Indonesia yang kian luar biasa ini, apa visi misi Anda ke depan? Ya tentunya kita, pertama sebagai, anak bangsa yang, berharap ada kebaikan di negeri ini, dan kedua, karena memang kita ditugaskan oleh, DPD Partai Umat Mhm. untuk maju sebagai calon legislatif, tentunya ada misi yang lebih, spesifik. Kita pengen mengawal kebijakan, undang-undang, anggaran, apapun supaya bisa sampai di ujungnya. Hmm. Sampai artinya semua semua sampai untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Hmm. Prioritasnya di situ. Kenapa Anda milih Partai Umat untuk sebuah kiprah ikhtiar politik ini? Karena Partai Umat itu eh, membawa spirit ruh yang dijiwai oleh nilai-nilai reformasi, seperti slogan yang ada di Partai Umat, yaitu Hmm. menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Wow. Ini adalah sebuah eh, nilai fundamental dari semangat reformasi yang pada tahun 98 untuk mendobrak kekuasaan otoriter yang sudah berlangsung cukup lama. Artinya berharap ada perubahan. Yang mau kita bawa adalah perubahan di negeri ini. Mhm. Gitu. Ya sebelum jauh bincang-bincang mengenai politik dan partai yang mengusung Anda, Yeah. kita tengoklah ke belakang bahwa lahirnya reformasi itu kan juga atas karya juga dengan dari Profesor Dr. Amin Rais ya. Oh iya. Nah, beliau kan sebagai pendorong lokomotif reformasi, Ya. sehingga dari sebuah proses ikhtiar mengusung demokrasi yang sebenar-benarnya tadi kan beliau Bapak Amin Rais kan ibarat mampu menghadirkan air hujan sehingga sesuatu yang tadinya mati, Ya. apalagi terbenam di era Orde Lama dan Orde Baru, menjadi tumbuh. Oh, Jadi reformasi ibarat air hujan yang turun, Ya. yang kemudian membasahi seluruh alam nasional Indonesia Raya ini, Ya. sehingga yang tadinya banyak yang mati Ya. atau terbuai dalam tanah menjadi tumbuh, hingga sekarang malah luar biasa sekali Indonesia. Munculnya menjadi ya ada yang distorsi, Ya. ada yang terkonstruksi. Ya. Itu pendapat Anda gimana? Oke, kita mencoba flashback di 98. Jadi eksistensi Bapak Profesor Dr. Amin Rais itu tidak bisa dinafikan. Artinya memang empirik itu menjelaskan peran beliau di dalam menggelorakan semangat reformasi, mendobrak rezim yang otoriter pada saat itu. Lah, Pak Amin Rais ini ibarat sebuah hujan. Hujan sederas apapun hujan badai tidak akan pernah bisa terjadi tanpa diawali turunnya satu titik hujan gerimis yang hanya setitik itu menjadi sebab, menjadi mata rantai yang berkelanjutan sehingga turunnya hujan yang lebat, yaitu turunnya badai reformasi. Wow, ya, istimewa sekali.
itu adalah sebuah manifestasi dari kegundahan, kegelisahan, amarah yang terpendam cukup lama. 98 itulah karena ada setitik gerimis, setitik air yang turun, yang jatuh, itu menjadikan hujan yang cukup deras, sehingga eksistensi dari Bapak Amin Rais ini sudah tidak bisa dinafikan. Itu secara empirik sudah terbukti bahwa beliau adalah Bapak Reformasi. Itulah sebuah nilai-nilai yang harus kita jaga ke depan ini, karena di era demokrasi ini seperti yang disampaikan sudah banyak sekali faktor kepentingan yang berperan di situ, sehingga nilai-nilai perubahan yang ingin digaungkan oleh Bapak Amin Rais ini banyak mengalami distorsi di situ. Ya. Flashback ya. Ya. Dari Partai Umat yang diusung oleh Bapak Amin Rais ya. Ya. Kita tengok sejarah ke belakang, di mana pas letupan reformasi muncul, beliau Bapak Amin Rais kan bersama-sama ya elemen masyarakat dari segala macam ya, ras, suku, segala macam, akhirnya melahirkan yang membidani Partai Amanat Nasional. Nah, ini ada sedikit ironi ya. Kalau Pak Amin waktu itu yang mengusung, yang melahirkan Partai Amanat Nasional, kenapa kok terus ditinggalkan dan kemudian sekarang berpindah bikin partai baru? Itu gimana informasinya, penjelasan? Jadi perjuangan untuk menuju ke arah suksesi kekuasaan itu kan sudah digolkan pada tahun 98, sehingga kekuasaan otoriter berganti, sehingga era itu sudah berlalu. Kita kembali seolah-olah kita kembali kepada kehidupan berdemokrasi yang baik, sehingga amat sangat dibutuhkan adanya partai politik. Karena hanya dengan partai politik itu kita mampu menyerap aspirasi dari masyarakat, yang itu akan kita perjuangkan di parlemen. Awal dari perjuangan beliau ketika menyadari kebutuhan partai politik, beliau memang mendirikan sebuah partai yang pada saat itu cukup antusias masyarakat menyambut kehadiran partai yang didirikan Bapak Amin Rais awal dulu. Situasi yang berubah itu membuat Pak Amin Rais akhirnya berpikir, karena melihat gerbong lamanya, partai lamanya itu sudah terkontaminasi, sudah terkooptasi oleh distorsi kekuasaan yang sedemikian dahsyat, sehingga jiwa, ruh, spirit reformasi sudah tidak dijumpai lagi. Boleh saya potong? Iya. Karena Pak Amin Rais sendiri yang bikin, yang punya Partai Amanat Nasional itu ya PAN ya. Iya. Kemudian untuk ngurusin partainya yang pertama kali, yang ada beberapa masyarakat yang mengkritisi, kalau bikin partai sendiri banyak masalah, bikin partai lagi. Bagaimana kalau ditarik secara luas, bagaimana memimpin negara ke depan nantinya? Untuk bicara kecil, skup partai aja seperti itu. Itu gimana tanggapannya? Oh iya. Meskipun partai itu diasumsikan di situ adalah suatu organisasi yang memiliki kesamaan visi dan misi, harapannya seperti itu, sehingga di situ lebih bisa ditekankan idealisme, ideologi yang akan dibangun di dalam sebuah partai politik. Tapi ketika kita bernegara, yang tidak bisa dinafikan adalah peran serta dari semua elemen partai politik yang ada di negeri ini. Sehingga di situ dibutuhkan kemampuan untuk berkompromi. Jadi kompromis politik. Kita tidak bisa menghilangkan, mengabaikan peran partai politik yang lain, karena semua partai politik ini adalah sebuah kekuatan
yang diharapkan mampu membangun sebuah negara ini secara ideal. Hal inilah yang kadang-kadang kemampuan berdiplomasi seorang Amin Rais ini kadang-kadang belum bisa diterima, belum bisa dipahami oleh sebagian orang. Karena Pak Amin Rais sendiri kan sudah berwawasan bukan hanya nasional, beliau sudah berwawasan internasional. Karena beliau juga seorang ahli siasah, dia ahli politik internasional, paham betul bagaimana berkompromi dengan eksponen bangsa, baik itu partai politik, masyarakat, civil society yang lain. Sehingga memang dibutuhkan sedikit kecerdasan untuk bisa memahami pola pikir Bapak Amin Rais. Apa nggak repot ya Pak Amin? Jadi dia mengusung bikin partai baru lagi, dirawat dari kecil untuk menjadi besar kan butuh waktu ya, proses ya, evolusi itu. Kenapa kok tidak partai lamanya dipertahankan, kemudian kalau ada anak asuhnya atau kawan-kawannya yang memang dalam pembinaan kurang bagus dibinakan dulu atau mungkin disingkirkan aja, kok nggak gitu, kok malah cenderung meninggalkan istana lamanya untuk bikin istana baru itu loh. Karena begini, ketika sebuah kita analogikan partai politik itu sebagai sebuah rumah, ketika itu sudah mengalami pengeroposan, sudah mengalami terkena panas, hujan, ketika kita harus metani, meneliti satu demi satu, pojok demi pojok untuk mencari kelemahan dari konstruksi sebuah rumah itu akan amat sangat merepotkan, sehingga nilai idealisme itu akan lebih ideal dibangun di dalam sebuah partai yang baru, yang di situ kita mulai starting pointnya kita bangun dengan semangat idealisme yang sama, mengembalikan ruh semangat reformasi itu. Karena begini, di sebuah negara kekuasaan oligarki itu dimanapun negara pasti ada. Dan oligarki jangan lupa, oligarki itu memang dibutuhkan karena dia punya kemampuan kapital, dia pemilik modal, yang dibutuhkan untuk membangun negara ini. Dimanapun negara berdiri pasti di situ ada oligarki. Sehingga poinnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang mampu mengendalikan oligarki, bukan sebaliknya yang akan dikendalikan oleh oligarki. Iya ya, malah seperti kita melihat ya kita tidak menutup kemungkinan yang terwacana di sini berkesan pemerintah juga disetir oleh para oligarki. Pasti, iya. Karena para politisi dengan sistem liberal demokrasi yang terjadi saat ini, kebutuhan untuk menjadi legislatif itu faktanya membutuhkan effort yang luar biasa. Membutuhkan biaya tinggi, high cost. Disitulah para oligarki biasanya menitipkan orang-orangnya, disponsori sedemikian rupa, ada nilai pragmatis yang ditunggu di kemudian hari. Ketika orang yang dititipkannya ini sudah menduduki pada suatu posisi, maka di situ akan ada, mereka menganggapnya ini hubungan simbiose mutualisme, karena sudah membantu, ada harapan imbal balik yang akan diterima oleh pihak oligarki. Politik yang pragmatis inilah sebenarnya yang sangat merusak sendi-sendi bernegara. Iya. Ke depan di awal ya, bahkan ini sudah mulai ya banyak yang gerilya. Di tahun 2024 kan sebentar lagi Indonesia juga mau mengadakan pemilu kan. Sementara Partai Umat sendiri kan katakan seperti baru lahir dan ya anggap aja seperti anak kecil yang baru lahir. Lalu kemudian manuver-manuver atau strategi apa yang nanti mau dipakai untuk menghadapi pemilu 2024 ini? Jadi itulah yang menjadi tantangan Partai Umat. Partai Umat adalah partai baru yang tentunya ke depan
itu akan menghadapi kesulitan yang relatif berat untuk memenangkan kontestasi di 2024 nanti, sehingga justru ini adalah menjadi tantangan positif dari Partai Umat. Sesuai dengan amanat undang-undang, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan seluruh warga negara Indonesia, itu menjadi kewajiban pemerintah. Karena situasi politik yang seperti ini, Partai Umat mencoba bangkit dengan dengan kesadaran bahwa kunci dari kesuksesan itu adalah kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa mencerdaskan seluruh anak bangsa ini, sehingga mampu melihat politik itu secara bersih, secara jernih, meskipun badai money politik di mana-mana itu terjadi dan faktanya itu ada di sekitar kita saat ini. Dan itu seolah-olah menjadi sebuah sebab kesuksesan seseorang untuk maju menjadi legislatif itu harus dengan money politik. Itu dengan situasi saat ini bisa terjadi. Tapi next time ketika anak bangsa ini sudah cerdas, sudah melek politik, harapannya harapan seperti itu. Dia tidak akan mungkin mau menggadaikan nasibnya 5 tahun ke depan hanya dengan receh yang dia terima. Betul. Itulah misi dan visi, salah satu misi dan visi dari Partai Umat untuk mencerdaskan anak bangsa supaya memahami politik ini secara fitrah. Harapannya begitu. Wah, luar biasa. Untuk kali ini pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah informasi berikut ini ya. Oke.